Praise dua sebentar mesti lebih habis-habisan untuk Tuhan. Nah teman-teman, saya sangat percaya kalau Anda dan saya ada di tempat ini, kita bisa beribadah, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Itu bukan karena semata-mata keinginan kita. Pasti yakin dan percaya ada satu pribadi yang mendorong kita sampai kita ada di tempat ini. Amin. Nah, siapakah pribadi itu? Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nah, kalau saya pelajari di Alkitab, waktu seseorang itu, saya mau katakan ketika dia yang tadinya hidup dalam dosa, tadinya orang itu hidup dalam kegelapan, tadinya hidup kekristenannya yang walaupun dia masuk gereja, walaupun dia aktif dalam ibadah-ibadah, tapi dia hidup dalam kegelapan, hidup dalam duniawi, hidup dalam dosa. Dan waktu Yesus menjamah orang itu, saya katakanlah orang ini orang Kristen yang mati secara rohani. Dan ketika Yesus datang dalam hidup orang itu, Yesus bangkitkan semangatnya, Yesus bangkitkan kerohanian yang mati. Saya sangat percaya orang ini pasti berbeda dari sebelumnya. Amin. Orang ini tidak akan sama lagi seperti sebelumnya. Dan tentu saja saya juga lihat di Alkitab ternyata polanya sama. Saya lihat di satu toko yang bernama Lazarus. Yang tentu kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 11, di sana diceritakan Lazarus yang sakit. Kemudian Yesus tahu bahwa Lazarus sakit dan Yesus sengaja menunda kedatangannya. Singkat cerita, dalam perjalanannya sampai ke tempat Lazarus, ternyata Lazarus sudah mati dan sudah dimasukkan ke dalam kubur yang tertutup oleh batu. Nah, namun singkat cerita, pada waktu Yesus datang, dia tergerak oleh belas kasihan. Dia berteriak kepada Lazarus yang sudah mati itu, "Lazarus keluar!" Nah, waktu Lazarus keluar yang tadinya mati ini, dia bangkit. Dia yang tidak bernyawa kemudian hidup. Nah, pada waktu Lazarus ini hidup, kata Alkitab, kejadian ini menjadi satu kejadian yang fenomenal pada waktu itu. Jangankan pada waktu itu, pada masa ini pula, saya percaya kalau ada, jangankan bilang orang mati bangkit sedangkan cuma orang lihat orang mati kong kasih bejalang, padahal itu ilmu hitam. Orang seheran. Ada tuh di satu daerah, orang mati kasih bejalang. Ada lagi di satu daerah, orang bejalang kong saya mati. Orang bejalang, dia tuh bejalang, dia tuh mati sendiri, tabrak truk. Nah, kejadian-kejadian ini pasti fenomenal. Kalau ada orang yang mati kemudian bangkit. Nah, begitu juga yang terjadi pada waktu itu. Waktu Lazarus ini dibangkitkan, ada sejumlah besar orang Yahudi yang kemudian percaya kepada Yesus. Ada sejumlah besar orang Yahudi yang berbondong-bondong datang ke tempat Lazarus di Betania. Nah, Alkitab katakan di Yohanes pasal 12 ayat 9 sampai 11, di sana pada waktu sejumlah besar orang Yahudi datang, mereka datang bukan hanya untuk melihat Yesus. Tentu kita semua tahu sama-sama kalau Yesus itu, mereka datang karena memang Yesus mereka sudah tahu dia pembuat mujizat, dia menyembuhkan orang sakit, buta melihat, lumpuh berjalan dan sebagainya. Tapi di situ juga ditulis bahwa selain Yesus yang ingin mereka temui, mereka ingin lihat Lazarus yang telah bangkit ini. Dengan kata lain saya mau katakan, ketika Lazarus ini bangkit, ini membuat ada sejumlah besar orang Yahudi itu tertarik untuk melihat. Dan bukan hanya tertarik saja, orang-orang Yahudi ini, Alkitab katakan di Yohanes 12 ayat 11, mereka memutuskan untuk percaya kepada Yesus. Nah, tapi di saat yang bersamaan juga ada satu masalah, bahwa di sana ada sejumlah imam-imam yang memutuskan untuk selain targetnya membunuh Yesus pada waktu itu, tapi mereka juga ingin membunuh Lazarus. Nah, dari cerita ini saya mau bagikan ke teman-teman
bahwa ternyata pada waktu kita yang tadinya hidup di luar Tuhan, dan Yesus jamah hidup kita, hidup lawat kita, seperti Lazarus yang dibangkitkan ini, kita juga yang diubahkan, yang dibangkitkan secara rohani, pasti akan mengalami dua dampak ini. Yang pertama, lewat kehidupan kita akan ada banyak orang juga yang memutuskan untuk percaya kepada Yesus. Tapi juga di saat yang bersamaan akan ada musuh baru. Nah, musuh kita tentu bukan manusia. Efesus 6 ayat 10 katakan, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi perjuangan kita melawan iblis. Nah, iblis ini yang akan menggunakan segala cara pada waktu kita sudah di dalam Tuhan, kita sudah dibangkitkan. Dia akan pakai segala hal untuk membuat Anda gagal. Dia akan gunakan segala cara untuk membuat Anda mundur, untuk membuat Anda tiba-tiba alami tantangan dan berhenti ikut Tuhan. Tapi pertanyaan paling penting, waktu hal itu terjadi, apakah Anda menyerah? Kalau Anda menyerah, Anda tidak akan melihat apa-apa. Tapi kalau Anda tetap maju, ingatlah firman Tuhan katakan, jika Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Tidak ada. Dor. Jadi teman-teman, kalau kita dalam pengiringan kita dalam akan Tuhan, kita alami tiba-tiba tantangan, masalah, hal-hal yang membuat kita berhenti mengikut Tuhan, kita jangan heran, itu memang sudah bagian. Tetaplah maju ikut Tuhan, tetaplah bergantung kepada Tuhan, tetaplah berjalan bersama Tuhan, sebab bersama dengan Tuhan kita alami kemenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua. Salam Mahanaim.